Ini ada Ibu Bupati di Lahat. Suaminya adalah Bupati Lahat. Di Lahat itu belum, persiapan kris belum dilakukan. Kenapa kok di laporan Pak Menteri tinggal satu yang belum? Ini kan penipuan publik nih. Ini laporannya dari mana Pak Menteri? Saya yakin di Sumatera Selatan yang lain juga masih banyak yang belum. Kemudian yang terakhir saya mau bilang soal BPJS nih ya. Side effect kris. Side effect kris ini luar biasa loh, jangan salah, ini akan menggerus pendapatan BPJS Kesehatan. Nanti saya akan bicara soal Pak Menteri dengan Pak Menteri Kesehatan juga nih soal side effect ini, juga dengan DJSN. Ya. Kenapa? Kita sama-sama tahu bagaimana tarif yang sekarang saja ya, yang sekarang saja itu banyak yang tidak aktif. Yang sebagaimana yang disampaikan oleh Dewas BPJS Kesehatan. Banyak yang tidak aktif. Apalagi nanti ketika kris dilaksanakan dengan satu tarif, pasti akan ada kenaikan tarif. Tadi juga DJSN sudah menyampaikan akan ada kenaikan tarif di 2025. Bahkan sudah dipersiapkan ya, regulasinya. Artinya akan ada kenaikan tarif. Nah, apakah ini tidak akan membebani masyarakat lagi? Yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya memperbaiki tata kelola agar akses pelayanan kesehatan masyarakat itu bisa maksimal diterima oleh rakyat. Bukan sekedar menaikkan iuran tapi pelayanannya tidak sempurna, tidak maksimal maksud saya. Tidak maksimal. Bisa kita lihat 3 hari orang berobat sudah dikeluarkan. Itu kaitannya dengan tarif inasi bijisnya, dengan kapitasinya. Ini kan harus dibenerin nih. Rumah sakit yang nakal, Pak Menteri Kesehatan juga nanti harus ditindak. Diberikan punishment. Jangan BPJS yang disuruh melakukan tindakan ke rumah sakit pemerintah yang melakukan fraud misalnya. Ini kewajiban dari Kementerian Kesehatan. DJSN dan Menteri Kesehatan harus tahu bahwa BPJS ini adalah amanah dari konstitusi. Amanahnya apa? Gotong royong. Jadi jangan pernah bicara soal asuransi swasta. Nanti saya akan jelaskan di pertanyaan saya kepada Pak Menteri Kesehatan. Terkait dengan Menteri Kesehatan, yang pertama, untuk masalah kris, pelaksanaan kris. Tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa baru 50% yang divalidasi. Padahal 30 Juni 2025 sudah harus dilaksanakan. Sementara perbaikan tata kelola klaim rumah sakit saja belum diberesin. Ya kan? Belum diberesin, belum ada perbaikan di tata kelolanya. Yang ketiga, dengan adanya kris pasti iurannya, ini kepada Menteri Kesehatan nih, pasti iurannya naik. Bagaimana Pak Menteri mempertanggungjawabkan ya ketidakmampuan publik untuk melakukan pembayaran ketika iuran ini naik. Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. Ya, kemudian yang keempat, dinyatakan di presentasi Pak Menkes, Sumsel itu semuanya sudah selesai. Ya, hanya satu yang belum selesai. Pelaksanaan kris di Sungai Lilin. Padahal saya tahu persis karena itu dapil saya. Di sebelah saya ada Ibu Bupati nih. Ini ada Ibu Bupati di Lahat. Suaminya adalah Bupati Lahat. Di Lahat itu belum, persiapan kris belum dilakukan. Kenapa kok di laporan Pak Menteri tinggal satu yang belum? Ini kan penipuan publik nih. Ini laporannya dari mana Pak Menteri? Saya yakin di Sumatera Selatan yang lain juga masih banyak yang belum.
Ya, di Lahat ini ada orangnya nih, Ibu Menteri, Ibu Bupati loh. Ya, jadi harus jelas dulu nih laporannya, jangan asal tulis. Yang kelima, kenapa kuratif tinggi? Kenapa biaya pengobatan kita tinggi di 2025 sehingga BPJS defisit? Tadi sudah disampaikan oleh Direktur BPJS dan Dewas BPJS, kenapa defisit? Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa artinya kalau kuratifnya tinggi, bisa saja salah satu alasannya dari alasan yang sudah disampaikan Pak Dirut BPJS dan Ketua Dewas BPJS adalah promotif preventifnya nggak jalan atau belum maksimal dilakukan. Ya. Jadi promotif preventifnya nggak maksimal nih. Ukurannya jelas kok. Ukurannya kuratifnya tinggi. Artinya promotif preventifnya tidak maksimal dilakukan, tidak jalan. Itu yang kelima. Yang keenam, soal insurans. Yang kemarin gaduh, ya Pak Menteri sampaikan ada asuransi swasta yang bisa membackup kawan-kawan BPJS yang menengah ke atas lah misalnya. Pak Menteri harus tahu bahwa Undang-Undang DJSN itu adalah amanah konstitusi di mana di situ dinyatakan bahwa kegotong royongan, yang kaya menggotong yang miskin. Itu yang diamanahkan oleh konstitusi. Soal kemudian kuratifnya tinggi, ya pemerintah harus bertanggung jawab. Dari mana uangnya? Banyak pos-pos yang bisa dilakukan kok, yang bisa menanggulangi iuran BPJS ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.